Malam itu pekat, diselimuti kabut tebal yang menyelimuti jalanan pegunungan. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah dan kesunyian yang mencekam. Bima, seorang pengemudi ambulans baru, mencengkeram kemudi dengan erat. Ia baru saja menyelesaikan shiftnya yang panjang dan kini dalam perjalanan pulang, menyusuri jalanan sepi yang jarang dilalui. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia melihatnya. Sebuah ambulans tua terparkir di pinggir jalan, lampu daruratnya berkedip-redup seolah kehabisan tenaga. Jantung Bima berdesir. Ambulans itu tampak usang, cat putihnya mengelupas di sana-sini, dan kacanya berdebu seolah sudah lama ditinggalkan. Namun, ia tidak bisa mengabaikannya. Naluri pekerja medisnya memerintahkan ia untuk berhenti. Ia memarkir ambulansnya di belakang kendaraan misterius itu dan menyalakan lampu sorot. Saat ia melangkah keluar, dinginnya malah menusuk tulangnya. Bima memberanikan diri mendekat. Pintu belakang ambulans tua itu sedikit terbuka, menguak kegelapan di dalamnya. "Permisi? Ada orang di dalam?" seru Bima, suaranya sedikit bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang lebih dalam. Dengan ragu, Bima mendorong pintu itu hingga terbuka lebar. Bau karat, obat-obatan kadaluarsa, dan sesuatu yang busuk menyeruak keluar, membuat perutnya mual. Ia menyalakan senternya. Cahaya senter menari-nari di dalam, mengungkap interior yang berantakan. Peralatan medis berserakan, dan selimut kotor teronggok di sudut. Kemudian, pandangannya jatuh pada brankar. Di atasnya, terbaring sesosok tubuh yang tertutup kain putih lusuh. Bima menahan napas. Apakah ini mayat? Mengapa dibiarkan begitu saja di sini? Ia perlahan mendekat, tangannya gemetar saat ia meraih ujung kain. Dengan sekali sentakan, ia menyingkapnya. Bukan mayat. Wajah pucat seorang wanita menatapnya kosong. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya putih, tak bernyawa. Rambatnya yang panjang, hitam pekat, terurai di bantal brankar. Yang paling mengerikan adalah senyumnya. Sebuah senyum lebar. Gigi-gigi putihnya terlihat jelas, seolah ia sedang menertawakan sesuatu yang hanya ia tahu. Bima terlonjak mundur, menjatuhkan senternya. Jantungnya berdegup kencang di dadanya. La bisa merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. La ingin lari, sekencang-kencangnya. Namun, kakinya terasa beku, terpaku di tempat. Tiba-tiba, suara erangan pelan terdengar dari brankar. Wanita itu bergerak. Perlahan, kepalanya miring ke samping, masih dengan senyum mengerikan itu. "Tolong aku," bisiknya, suaranya serak dan bergetar, seolah berasal dari dasar sumur tua. Bima terpaku, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. La menyaksikan horor yang tak terlukiskan ini di hadapannya. "Aku sudah menunggu." Lanjut wanita itu, kini senyumnya semakin lebar, memperlihatkan gusi-gusinya yang menghitam. Menunggu ambulans lain. Detik berikutnya, wanita itu bangkit, tubuhnya yang kaku mengeluarkan suara gemerta aneh. La melompat dari brankar, mendarat dengan suara gedebuk di lantai ambulans. Matanya yang putih dan kosong kini menatap lurus ke arah Bima. Bima menjerit. Jeritan yang tertahan, nyaris tak bersuara. La berbalik dan berlari sekuat tenaga menuju ambulansnya sendiri. La tak peduli lagi dengan ambulans tua atau wanita di dalamnya. La hanya ingin pergi. Saat ia berhasil meraih pintu ambulansnya, sebuah tangan dingin mencengkeram bahunya. Bima tahu itu bukan tangan manusia. Dinginnya menusuk hingga ke tulang, seolah-olah ia dicengkeram oleh es. La berbalik, dan di ambang pintu ambulansnya, wanita itu berdiri. Wajahnya semakin dekat, senyumnya semakin mengerikan. Bau busuk ini lebih kuat, menusuk hidungnya. "Sekarang, giliranmu," bisiknya, suaranya kini terdengar jelas di telinga Bima, seolah berada tepat di sampingnya. Itu adalah hal terakhir yang Bima dengar sebelum kegelapan menelannya. Keesokan paginya, warga desa setempat menemukan sebuah ambulans tua terparkir di pinggir jalan pegunungan. Pintu belakangnya sedikit terbuka. Di dalamnya, peralatan medis berserakan. Dan di atas brankar, terbaring sesosok tubuh yang tertutup kain putih lusuh. Seorang warga memberanikan diri menyingkap kain itu. Wajah pucat seorang pria menatapnya kosong. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya putih, tak bernyawa. Yang paling mengerikan adalah senyumnya.
Sebuah senyum lebar, gigi-gigi putihnya terlihat jelas, seolah ia sedang menertawakan sesuatu yang hanya ia tahu. Di belakang ambulans tua itu, terparkir sebuah ambulans baru yang mengkilap, lampu daruratnya masih berkedip-kedip, seolah baru saja tiba.